Tuhan untuk mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari di mana mungkin banyak di antara kami kesekian kalinya merayakan Natal sebagai seorang Kristen. Mungkin sebagian dari kami ada yang baru pertama kali merayakan Natal sebagai pengikut Kristus. Tuhan, entah seperti apapun perayaan hari ini, kami memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan sekali lagi menyentuh hati kami. Kami yang baru pertama kali merayakan, kami yang sudah bertahun-tahun merayakan, kami rindu tetap mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkati dalam kondisi hidup kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami sungguh rindu firman-Mu sekali lagi membakar hati kami untuk hidup di tengah-tengah kehidupan kami yang sementara di dunia ini. Kami rindu kami menghabiskan kesementaraan ini dengan hati yang berfokus kepada Kristus. Tuhan tolong kami. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah, ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat Hari Natal buat setiap kita. Selamat Hari Natal, saudara. Nah iya gitu dong saudara ya. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu mengenai kisah ketaatan. Saudara, ketika kita kembali kepada kisah Natal, ada banyak perspektif buat kita untuk melihat seperti apa kisah Natal tersebut. Tapi saudara, ada satu bagian, ada satu tema, di mana tema ini muncul berkali-kali saudara, dan ini menjadi sebuah tema besar dalam kelahiran Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan tema itu adalah tentang ketaatan. Kalau saudara tadi malam hadir di dalam Christmas Eve, ibadah malam Natal, saudara, maka ada yang masih ingat saudara, malam Natal tadi khotbahnya tentang apa? Temanya apa saudara? Nasib saya akan sama kayaknya gitu saudara. Temanya adalah tentang a new story atau the new story. Sebuah kisah yang baru di mana Tuhan mau kita jalani bersama dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memindahkan kita dari cerita yang penuh kematian sebagai orang-orang yang bukan umat Allah dan tidak dikasihi Allah, menuju kepada cerita penuh kehidupan kekal bersama dengan Allah sebagai orang-orang yang dikasihi, yang mengalami anugerah Allah. Dan saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana mengisi kehidupan tersebut di dalam kebaikan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Saudara mungkin pernah mendengar sebuah cerita. Satu ketika saudara, ada seorang anak kecil, kelas 3 SD kurang lebih saudara. Saudara, dia berulang tahun di tanggal 11 Desember. Maka pada waktu dia masuk ke dalam masa ulang tahun itu, saudara, dia berdoa sama Tuhan, dia memohon sama Tuhan, kalau boleh di tanggal 11 Desember itu, dia kemudian mendapatkan sepeda sebagai hadiah ulang tahunnya. Saudara, dia berminggu-minggu doakan supaya tanggal 11 Desember tersebut dia mendapatkan sepeda. Tapi apa yang terjadi saudara, pada waktu tanggal 11 Desember itu tiba, dia kemudian tidak mendapatkan sepeda. Sebagai seorang anak kecil yang diajarkan untuk percaya Tuhan, untuk berdoa, untuk beribadah, saudara, maka ada kekecewaan dalam hatinya. Mengapa? Karena dia merasa dia sudah taat, tapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kemudian saudara, dia ingat 2 minggu lagi adalah hari Natal. Maka saudara, sebagai seorang anak kecil, dia berharap sekali saudara, karena memang dia dibesarkan seperti itu, untuk mendapatkan hadiah Natal. Dan hadiahnya adalah apa? Sepeda. Tapi saudara, karena dia sudah kecewa, karena dia sudah merasa sakit hati, Tuhan gak kabulkan di hari ulang tahunnya, saudara, maka dia bergumul, masa iya saya doa lagi? Ntar doa lagi Tuhan gak jawab lagi, terus gimana dong? Saudara, maka kemudian di dalam kekanak-kanakannya saudara, dia melihat di rumahnya ada hiasan Natal,
berbentuk dua figur, Maria dan Yusuf bersama dengan domba, lalu ada palungan kosong. Lalu kemudian di dalam kekanak-kanakannya, saudara, dia kemudian mengambil Maria dan Yusuf, dibungkus, saudara, dengan kain, dimasukkan ke laci yang paling dalam, lalu kemudian dia berdoa, Yesus, kalau engkau ingin kedua orang tuamu kembali, berikan aku sepeda pada hari Natal. Saudara, pada waktu saya baca kisah itu, sesuatu yang membawa saya mengingat, saudara, dulu waktu saya kecil, cara saya mengenal Yesus juga sama. Saya menjalani iman dengan cara yang sama. Dulu waktu saya belum bertumbuh, saya juga menjalani relasi saya dengan Tuhan di dalam ketaatan yang sama, yaitu ketaatan yang sifatnya transaksi sama Tuhan. Tapi saudara, ini menjadi bagian yang buat kita harus sama-sama bertanya. Ini Natal yang keberapa kali dalam kehidupan kita? Apakah jangan-jangan sampai pada Natal ini pun ketaatan kita masih ketaatan kekanak-kanakan? Saudara, dalam kisah Natal, setidaknya kita diperhadapkan dengan banyak tokoh di sana. Ada banyak orang-orang yang Tuhan izinkan terlibat. Hari ini saudara, saya mengajak kita untuk melihat ada 3 tokoh di mana Tuhan izinkan dalam kelemahan, keterbatasan mereka untuk mereka kemudian menjadi bagian dalam kelahiran Kristus. Saudara, tokoh yang pertama adalah Maria. Saudara, Maria ini adalah seorang wanita muda dari desa, bukan seorang berasal dari bangsawan, bukan seorang terpelajar, tidak punya posisi, status, keagamaan, politik, sosial, ekonomi apapun. Tapi saudara, di dalam kemudaannya dan dia sebagai seorang wanita, saudara ingat mereka adalah orang-orang keturunan Yahudi yang sangat menekankan gender. Saudara, maka ini menjadi bagian di mana ada kelemahan sebenarnya ketika dia dilibatkan sebagai bagian daripada kisah kelahiran Kristus. Tapi saudara, Tuhan sengaja untuk kemudian memilih Maria. Tapi saudara, di dalam kesengajaan Tuhan, Tuhan juga kemudian membukakan kepada kita, saudara, bahwa Maria ini adalah pribadi yang logis. Saudara, pada waktu malaikat datang pertama kali kepada Maria dan menyampaikan salam, saudara, Maria gentar, Maria takut, tetapi ayat Alkitab kemudian juga mencatat bahwa Maria memikirkan dalam hatinya apa arti salam itu. Saudara, kata dia memikirkan atau merenungkan, itu sebuah kata di mana otaknya jalan, kira-kira begitu. Dia coba pikir, saudara, ini maksud malaikat ngomong apa. Dan tidak sampai di sana, saudara. Dia bukan cuma sekedar logis, saudara. Tapi kemudian dia juga adalah pribadi yang skeptis. Itu sebabnya pada waktu malaikat berkata, Tuhan akan membuat engkau mengandung dan engkau akan kemudian melahirkan seorang anak. Saudara, pertanyaan yang muncul paling pertama adalah bagaimana itu mungkin? Aku belum menikah. Bagaimana itu mungkin? Kemudian malaikat meyakinkan dia. Roh Allah yang maha tinggi, yang akan mengerjakan semua yang kau anggap gak mungkin. Bahkan malaikat juga kemudian memastikan kepada dia, bukan cuman kamu yang ngalamin yang gak mungkin. Elizabeth yang sudah bertahun-tahun mandul itu, juga mengalami yang tidak mungkin dialami. Saudara, mengapa Allah kemudian menunjukkannya kepada Maria? Karena di dalam kisah Maria ini, saudara, kita dibawa untuk melihat tentang kasih Allah yang melampaui logika kita. Saudara, Maria mewakili begitu banyak orang yang mengukur Allah dengan akalnya. Maria mewakili begitu banyak orang yang berelasi dengan Allah dengan hitung-hitungan matematikanya. Maria mewakili begitu banyak orang yang menjadikan nalarnya, akalnya, pikirannya sebagai fondasi dalam kehidupan imannya bersama dengan Kristus. Dan tidak sedikit dari kita adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan itu. Tapi sudah dalam anugerah Tuhan, ketika Tuhan meyakinkan melalui perjumpaan Maria dengan malaikat itu, saudara, di akhir perjumpaan itu kita bertemu dengan satu bagian firman Tuhan di mana Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia skeptis, dia masih muda, dia orang yang berjalan dengan logikanya.
Tapi kemudian dia tetap menyadari, aku adalah hamba. Aku bukan Tuhan. Dan dia belajar taat. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, kisah ini membawa kita melihat bahwa ketaatan Maria adalah ketaatan di mana meskipun hidupnya gak sesuai hitung-hitungannya, dia tetap belajar taat. Meskipun hidupnya gak sesuai dengan apa yang dia sudah bayangkan, dia tetap belajar taat. Gak logis, penuh dengan berbagai macam pertimbangan yang sebenarnya gak nyampe, tapi dia tetap belajar taat. Saudara, mengapa dia belajar taat di tengah situasi seperti itu, saudara? Saudara, karena dia belajar untuk terus mengenal Allah, bukan lagi dalam iman kekanak-kanakannya, tapi dia belajar untuk kemudian mengenal Allah, Allah yang tidak mungkin salah, dan Allah yang tidak dapat salah. Saudara, maka di dalam pengenalannya tentang Allah yang seperti itu, jadilah padamu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah ekspresi ketaatannya, saudara. Ekspresi yang Maria tunjukkan sebagai seorang wanita muda, penuh kelemahan, bergantung pada nalar, tapi kasih karunia Allah mengubahkan hidupnya. Tokoh kedua adalah tokoh yang menjadi pasangan daripada Maria, Yusuf. Saudara, Yusuf adalah orang yang baik. Dia tahu saudara Maria hamil sebelum mereka menikah. Dan kisah di dalam Alkitab mencatat Yusuf tidak mau mempermalukan Maria. Maka dia kemudian mencoba cari cara bagaimana untuk menceraikan Maria atau memutuskan tali pertunangan itu secara diam-diam supaya Maria tidak mendapatkan malu. Dan ini menjadi bagian yang tidak mudah, saudara, karena tentu saja bagaimana mungkin saudara Yusuf bisa menerima kabar Maria hamil oleh Roh Kudus. Saudara, saya rasa kalau kita menempatkan diri, kita para pria menempatkan diri di posisi Yusuf pada waktu itu. Bahkan sampai pada saat ini pun saudara kita akan pasti selalu merasa kita dihianati. Kita dihianati. Pasti ada orang lain. Pasti dia sudah memberikan dirinya, tubuhnya, kehormatannya kepada pria lain. Dan itu tentu merupakan hal yang tidak nyaman, saudara. Sakit hati. Mungkin ada dipenuhi dengan kemarahan. Mungkin dia ingin membalas. Mungkin dia melakukan semuanya itu, saudara. Dan dia ngerasa bahwa ini gak bisa dipertahankan lagi. Saudara, maka waktu itu di dalam kebimbangan, dia tidur, saking stresnya saudara, bimbangnya pun masuk dalam mimpi, saudara. Saking tertekannya. Dan di dalam mimpi itulah saudara, Allah hadir kepada dia. Saudara, kisah ini merupakan kisah yang buat saya sangat menarik. Allah izinkan Yusuf mengalami sakit hati itu. Allah izinkan Yusuf mengalami perasaan dihianati itu. Allah izinkan Yusuf harus mengalami kebimbangan yang sangat-sangat berat itu. Allah sendiri, saudara, yang merancang keselamatan melalui Maria. Dan Allah izinkan Yusuf mengalami itu. Mengapa, saudara? Karena dalam kisah ini, Allah mau membawa kita melihat ada kasih Allah kepada orang yang terluka. Orang yang kemudian merasa bahwa di dalam segala sakitnya, penderitaannya, dia punya alasan untuk tidak taat kepada Allah. Orang-orang yang kemudian bisa berkata bahwa karena kali ini aku sudah dirugikan, karena kali ini aku sudah sakit, maka Tuhan sorry, besok-besok aku gak mau taat lagi. Saudara, bukankah di antara kita juga banyak yang mengalami hal seperti ini? Sakit penyakit, keretakan rumah tangga, bisnis yang gak lancar, berbagai macam hal peristiwa terjadi, memberikan sakit hati, luka, kekecewaan, kita bimbang, kita stres, kita depresi, kita tertekan. Dan kemudian kita berkata kepada Tuhan, sorry Tuhan, Engkau yang izinkan. Maka untuk hal-hal yang berikutnya, sorry, aku gak bisa lagi taat sama Tuhan. Tidak sedikit dari antara kita adalah orang-orang yang termasuk sebagai Yusuf. Dan Tuhan izinkan saudara membawa kita melihat dalam lukamu, dalam penderitaanmu, dalam sakit hatimu, tetap tidak ada alasan untuk tidak taat.
Karena dalam kisah ini saudara kita dibawa melihat bagaimana Yusuf di dalam semua penderitaan yang dia hadapi, yang dia alamin saudara. Kasih karunia Allah hadir buat dia. Malaikat datang dalam mimpinya. Malaikat meyakinkan dia, Maria tetap wanita terhormat. Dan setelah itu, setelah perjumpaan itu, Alkitab mencatat, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Mengapa? Karena di dalam mimpi itu, malaikat Tuhan berkata, tetap nikahi Maria. Walaupun kau merasa dihianati, walaupun kau merasa sakit, tetap nikahi dia. Karena dia tidak menjual kehormatannya. Saudara, kisah ini membawa kita melihat bahwa apa yang Yusuf kerjakan adalah sebuah bentuk ketaatan yang tetap dikerjakan meskipun perasaannya sedang berantakan. Dia tidak mengukur ketaatannya kepada Tuhan berdasarkan emosinya. Dia lagi rasa apa, moodnya seperti apa, kondisi hidupnya bagaimana. Tidak. Saudara, apapun perasaannya saat itu. Ketika Tuhan sudah menyampaikan sesuatu dalam hidupnya, saudara Yusuf belajar untuk taat. Sekalipun semua emosi dan perasaannya berantakan. Mengapa saudara? Karena dalam kisah ini kita dibawa untuk melihat ketaatan Yusuf adalah ketaatan karena Allah memahami. Allah juga adalah Allah yang mengalami luka hati. Saudara, tadi malam Pendeta Jeffrey berbicara bagaimana pernikahan Hosea dan Gomer dipakai untuk menggambarkan pelacuran rohani yang terjadi antara orang Israel dengan dewa-dewa lain. Dan ketika itu terjadi, bukankah Allah memahami apa artinya dikhianati? Bukankah Allah memahami dan mengalami luka hati yang kita nggak bisa bayangkan? Dan kisah Yusuf dibukakan kepada kita untuk membawa engkau dan saya kembali melihat. Engkau terluka, kau menderita, dan kau berasa bahwa kau boleh tidak taat karena itu. Tapi Tuhan kemudian katakan, enggak, gak ada alasan dalam lukamu, dalam penderitaanmu untuk berhenti taat. Karena Allah ngerti, Allah ngalamin, bahkan berkali-kali lipat luka hati yang kau alami. Kisah ketiga saudara, kita juga bertemu dengan kisah seorang gembala, para gembala. Orang-orang yang pada waktu itu adalah orang-orang yang dihitung sebagai orang yang miskin. Biasanya para gembala bukanlah orang yang memiliki domba di zaman itu, tapi para pekerja yang sengaja untuk dibayar saudara, supaya mereka memelihara domba-domba pada waktu itu. Mereka juga adalah orang-orang yang buta huruf, bukan orang terpelajar, sehingga mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang bodoh saudara, tidak terdidik, orang-orang yang kasar, orang-orang yang kemudian dianggap sebagai golongan orang-orang yang hina saudara. Dan tidak sedikit dari antara mereka yang kemudian juga masuk dalam situasi sebagai orang-orang yang ngerasa rendah diri, inferior, merasa gak punya status, gak punya jabatan, gak punya kedudukan, gak punya sesuatu untuk dibanggakan. Sehingga mereka masuk dalam situasi ini saudara. Perkataan orang-orang di sekitar mereka yang memberikan mereka label-label miskin, hina, bodoh, gak berarti. Saudara, label-label itu kemudian masuk dalam hidup mereka dan itu menjadi sebuah nilai, sebuah label yang mereka juga pegang. Tapi kisah ini juga Tuhan kemudian nyatakan kepada kita untuk membawa kita melihat bahwa Allah mengasihi orang-orang yang diabaikan oleh dunia. Orang-orang yang dipandang rendah oleh sesama. Orang-orang yang dianggap remeh oleh keluarga, orang tua, siapapun. Kisah tentang gembala membawa kita untuk kembali melihat saudara bahwa posisimu di mata manusia juga tidak bisa menjadi alasan untuk kau tidak taat. Saudara, tidak sedikit orang mau mengejar status tertentu, posisi tertentu, menghalalkan segala cara, bahkan yang mendukakan hati Tuhan. Demi apa? Agar orang-orang lain bisa mengubah label buruk itu atas hidupnya. Haus akan pengakuan, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak peduli lagi dengan kebenaran. Dia nggak peduli lagi dengan kasih Tuhan. Dia kerjakan apa yang dia mau kerjakan, supaya statusnya, label itu hilang. Bahkan tergantikan dengan yang lebih baik, dengan yang lebih diakui oleh orang-orang di sekitar. Tapi kisah tentang gembala ini membawa kita melihat
mereka rendah, mereka hina. Tapi Allah tetap mengasihi mereka. Dan di dalam kasih anugerah Allah yang Allah nyatakan kepada mereka, saudara, ketika malaikat datang kepada mereka, apa yang terjadi? Saudara, mereka tidak meragukan suara malaikat. Mereka tidak kemudian menganggap diri mereka kayaknya nggak pantas ketemu raja. Mereka tidak kemudian menjadi orang-orang yang menolak kasih karunia itu. Tapi yang terjadi, saudara, ketika malaikat itu sudah selesai menyampaikan kabar sukacita tentang kelahiran Kristus, para gembala berkata, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kisah tentang gembala kembali membawa kita tentang ketaatan, saudara. Ketaatan daripada orang-orang yang dianggap remeh, dipandang rendah. Karena dalam kisah ini, saudara, kita dibawa melihat bahwa mereka belajar untuk taat meskipun dipandang rendah oleh dunia. Meskipun tidak mendapat penghormatan. Meskipun bukan sebagai orang-orang yang memiliki status. Dan mereka lakukan itu, saudara. Karena mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Allah yang telah mengasihi, yang telah menerima mereka di dalam kerendahan, dalam ketidakberhargaan mereka. Bukankah banyak dari antara kita yang juga mengalami perjumpaan seperti ini? Kita yang dulu adalah orang-orang yang dianggap rendah, kita yang mungkin dipandang sebagai troublemaker. Orang tua mungkin berkata, tidak akan mungkin berhasil. Saudara, pada waktu saya lulus SMA dan mau masuk ke sekolah teologi, papa saya tidak izinkan saya, saudara, untuk langsung lanjut ke S1 teologi. Papa saya paksa saya untuk ambil D1, untuk ambil D2, pokoknya harus ada pegangan lain selain teologi. Mengapa demikian? Karena dulu saya anak brengsek, saudara. Saya anak yang paling melawan papa saya. Saya anak yang tidak tahu diri. Dan papa saya kayaknya khawatir nggak ada gereja yang mau saya. Itu sebabnya papa saya katakan, pokoknya kalau mau teologi harus ambil D1 dulu, D2 dulu. Soal label itu tertanam di hati saya. Saya merasa saya nggak akan berhasil. Nggak ada gereja yang mau saya. Tapi kasih karunia Allah mengubah hidup saya. Kasih karunia yang sama mengubah hidup gembala. Kasih karunia yang sama mengubah hidupmu. Setelah maka kisah ketiga tokoh ini adalah kisah tentang ketaatan. Di dalam kondisi hidup mereka yang unik, menghadapi pergumulan yang berbeda-beda, dari sudut pandang kehidupan yang berbeda-beda, untuk mewakili sejumlah besar manusia yang mengalami sakit hati, yang mengalami direndahkan, yang mengalami hidup yang bergantung kepada nalar. Kisah-kisah ini memang tidak bisa mewakili semuanya yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya, saudara, kisah ketaatan terbesar justru hadir dalam diri Kristus Yesus. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat berkata, aku tidak termasuk kepada orang-orang yang kemudian harus taat apapun yang terjadi. Aku adalah orang yang punya alasan untuk tidak taat. Aku adalah orang yang punya berbagai macam excuse untuk kemudian tidak ikut Kristus dengan setia. Tidak ikut Allah dengan sungguh. Mengapa? Saudara, karena apa yang terjadi dalam pribadi Yesus. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia menunjukkan ketaatan yang sempurna. Saudara, itu sebabnya kita taat. Karena kita telah mengalami ketaatan Kristus yang menyelamatkan kita. Dan ketaatan Kristus bukan terjadi dalam semalam, saudara. Bukan rencana yang dibangun setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Tidak. Saudara, rencana akan ketaatan Kristus, keputusan Kristus untuk taat itu sudah terjadi, saudara, sejak waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di Taman Eden itu, saudara, Allah kemudian berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara iblis dan perempuan, itu Hawa. Antara keturunan iblis dan keturunan Hawa. Allah berjanji, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis,
sebagai tanda kekalahan total, sebagai tanda ketidakberdayaan penuh, kemenangan sempurna dari keturunan Hawa, yaitu Kristus. Tapi kemudian Allah juga mengatakan, saudara, bahwa keturunan iblis itu, ular itu akan meremukkan tumit. Saudara, tumit pada zaman itu dianggap sebagai sebuah tempat di mana orang bergantung penuh untuk berjalan. Sampai sekarang, saudara, tumit itu menjadi sebuah lambang adalah kelemahan manusia. Tetapi kehancuran tumit berbeda jauh dengan kehancuran kepala. Tumit bisa hancur, tapi kita masih hidup. Tapi ketika kepala hancur, maka itu artinya total habis. Dan itu yang Allah janjikan. Ribuan tahun sebelum Yesus turun ke dalam dunia, Allah sudah janjikan itu. Sebabnya saudara, pada waktu Paulus menuliskan tentang ketaatan Kristus, saudara, Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Dan itu sudah diputuskan sejak manusia jatuh dalam dosa. Bahkan kalau kita mau kembali kepada kekekalan, saudara, rencana keselamatan itu sudah ada, saudara, di dalam rencana kekekalan Allah. Saudara, maka ini menjadi bagian di mana Kristus dari kekekalan, sejak dari Taman Eden, saudara sudah menunjukkan tidak ada kesetaraan yang harus dipertahankan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, Paulus katakan, Yesus mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ketaatan Kristus bukan sekedar dia turun dari surga ke dalam dunia ini. Tapi ketaatan Kristus dikerjakan waktu dia masih hidup dalam dunia ini. Seumur hidupnya, sampai akhir hidupnya, dia menunjukkan sebuah ketaatan yang sempurna. Saudara, maka hari ini, saudara dan saya, mari sama-sama kembali merenungkan apa arti Natal buat kita. Apakah Natal hanya satu dari sekian banyak hari raya orang Kristen? Ataukah Natal adalah waktu di mana kita kembali melihat Yesus yang mengasihi kita. Dan dalam kasih yang sempurna itu, dia bukan saja menunjukkan ketaatan yang sempurna, tapi dia juga memanggil kita bersama dengan dia taat. Bersama dengan dia berjalan mempersembahkan hidup di dalam ketaatan. Mungkin kau salah satu dari kelompok Maria. Mungkin kau salah satu dari kelompok Yusuf. Mungkin kau salah satu dari kelompok gembala. Atau mungkin kau tidak termasuk di antara ketiganya. Tapi apapun, bagaimanapun keadaanmu saat ini, Natal hari ini, Tuhan izinkan engkau untuk datang. Tuhan izinkan engkau untuk kembali mendengar panggilannya. Dan dia memanggil engkau untuk taat. Taat mengasihi orang-orang yang selama ini sudah engkau abaikan. Taat untuk kembali membangun relasimu bersama dengan Tuhan. Taat untuk percaya bahwa Yesus sanggup menghapus dosamu. Taat mempersembahkan diri untuk pekerjaan Tuhan. Taat dalam berbagai dimensi kehidupan yang lain. Saudara, ketika Tuhan panggil kita untuk taat, Tuhan panggil kita untuk taat secara total dalam segala dimensi kehidupan. Walaupun Tuhan tahu engkau dan saya gak akan pernah sempurna. Kita akan jatuh bangun, berkali-kali nangis, berkali-kali datang dengan rasa malu di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan memang adalah engkau berjalan dengan hati yang total buat Tuhan. Gagal, bangkit lagi. Tuhan tidak menginginkan engkau menjadi ahli taat mempersembahkan uang, tapi engkau tidak peduli kepada keluargamu. Tuhan tidak inginkan engkau menjadi seorang yang mengasihi orang lain, tapi engkau kemudian tidak memberitakan Injil.
Tuhan ingin dalam berbagai aspek kehidupan apapun. Sekalipun kita sedang jatuh dan bangun di aspek itu. Kita sedang terseret-seret di situ. Dia yang sudah pernah taat. Dia yang ketaatannya sudah engkau alami. Dia yang memampukan engkau. Perlahan-lahan. Taat. Mempersembahkan hidup bagi Kristus. Dan ketaatan yang Allah inginkan bukan ketaatan yang sibuk-sibuk. So, taat selalu aktif. Tidak ada taat yang pasif. Aktif dalam pengertian itu waktunya engkau mungkin untuk mulai membuka mata kepada yang lain. Membuka hati kepada orang lain. Mau memberikan talentamu dipakai oleh Tuhan. Tapi aktif juga mungkin berarti engkau berhenti melakukan dosa yang sama berkali-kali. Aktif dalam pengertian juga berhenti mengandalkan dirimu pada waktu menyelesaikan tiap masalah demi masalah. Tapi yang Tuhan inginkan keaktifan kita bukan sekedar sibuk. Banyak murid Kristus suka sibuk, saudara. Bahkan mengira pemuridan, hidup sebagai murid, artinya harus sibuk mengerjakan banyak hal. Tidak, saudara. Saudara, perjalanan menjadi murid adalah perjalanan yang membosankan. Karena Tuhan tidak tuntut engkau sibuk. Tapi Tuhan tuntut engkau aktif melihat apa yang masih harus diberesin dari hatimu. Apa yang masih harus diberesin dari karaktermu. Apa yang harus masih diberesin dari relasimu dengan Tuhan. Dan itu tidak sama dengan sibuk. Tapi hati yang terus bertanya kepada Kristus. Apa lagi Tuhan? Bagian mana lagi Tuhan? Yang kau ingin aku untuk berubah? Ini aku. Aku mau ikut. Saudara, hari ini, di Natal tahun ini, saya rindu sekali. Kau tidak melewatkan begitu saja. Tapi kau kembali kepada kisah tentang ketaatan orang-orang biasa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti yang engkau dan saya pernah alami. Dan di dalam keadaan mereka yang biasa-biasa itu, mereka belajar taat. Kita yang sudah mengalami Kristus, engkau yang sudah mengalami Kristus, maukah hari ini kau juga membuka hati dan berkata kepada Tuhan, tolong aku sekali lagi. Aku mau belajar taat. Aku mau melangkah lagi dalam ketaatan. Tolong aku. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Saudara, mari ambil waktu sebentar di hadapan Tuhan. Mari lihat hidupmu saat ini. Apakah ada area di mana engkau berkata kepada Tuhan, untuk bagian ini Tuhan, sorry. Aku yang atur. Atau mungkin ada karakter tertentu, kebiasaan tertentu yang sampai sekarang kau gak mau lepas. Dan kau merasa bahwa ini aku. Aku memang begini. Seolah-olah Tuhan tidak punya kuasa, anugerah untuk mengubah kehidupan kita. Di hari Natal ini, jangan lewatkan ibadah hari ini tanpa hati yang mau kembali kepada Tuhan untuk belajar taat. Meskipun terseok-seok, meskipun jatuh bangun, datang lagi kepada Tuhan. Minta anugerahnya. Mari masing-masing kita berdoa. Tuhan, kami sangat butuh anugerah-Mu. Karena perjalanan ketaatan, perjalanan yang menyakitkan,
penuh air mata. Kami harus membuang kebanggaan kami. Untuk kami taat, mempersembahkan hidup semakin hari semakin serupa Kristus. Dalam perjalanan ketaatan ini mungkin kami merasa bosan, kami capek, kami lelah, kami sendirian. Karena orang-orang di sekitar kami gak ngerti apa yang kami alamin ketika kami berjuang untuk taat kepada Tuhan. Tapi kisah Natal adalah kisah di mana Yesus mengerti betul. Yesus tahu betul apa artinya taat. Maka berjalanlah bersama dengan kami terus ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Jangan lepaskan tangan kami. Karena kami gak sanggup kalau bukan Tuhan yang membimbing kami. Tolong kami anak-Mu yang lemah ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.